Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini di dalam Advent yang kedua, saya bersama-sama dengan keluarga besar GKI Surya Utama. Salam dari jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan bagi saya, jemaat GKI Wetasim, untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini di gedung gereja ataupun juga ketika Bapak Ibu beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah, di tempat kediaman masing-masing dengan live streaming. Bapak Ibu, ini nggak terasa kita sudah mulai memasuki masa Advent ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini hari ini, minggu ini sudah 2 lilin yang dinyalakan. Berarti sebentar lagi nih, kalau dalam hitungan kalender paling 2 mingguan lagi ya, kita sudah merayakan Natal ya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, Bapak Ibu persiapkanlah. Nah, menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu pada pagi hari ini, apa sih yang Bapak Ibu sudah siapkan ketika Bapak Ibu menjelang Natal? Bapak Ibu udah siap-siap apa nih? Hah, Bapak Ibu? Ada yang udah siap-siap belum? Siap-siap apa? Saya nggak kedengeran Bapak Ibu. Siap-siap apa Bapak Ibu? Pasang pohon Natal ya. Biasanya di pastori saya Bapak Ibu, pohon Natal itu saya pasang ketika Minggu Kristus Raja. Jadi sebetulnya sudah harusnya 3 minggu yang lalu ya. Tapi karena memang kesibukan pelayanan beberapa waktu ini dan juga karena anak saya yang kecil sakit, demam beberapa waktu, jadi akhirnya membuat saya nggak sempet-sempet tuh pasang pohon Natal ya. Ketika anak saya yang kecil itu sehat, dia tanya, "Mama kok kita belum pasang pohon Natal?" Akhirnya baru kemarin Bapak Ibu, saya bongkar itu pohon Natal gitu ya, saya pasang gitu. Nah, udah deh gitu ya, kita bersiap-siap menyambut Natal. Tandanya adalah ada pohon Natal ya. Apalagi Bapak Ibu selain pohon Natal. Ini belum ada pohon Natal ya Bapak Ibu penatua ya? Oh, belum ada, nggak apa-apa gitu. Yang pasti udah ada lilin Advent. Apalagi Bapak Ibu yang biasanya kita persiapkan ketika kita menyambut Natal? Apa? Baju baru ya. Wah, kayak Imlek kan. Imlek nanti bentar lagi Januari baju baru lagi. Sering banget beli baju baru ya. Anak-anak itu biasanya juga senang baju baru. Bukan cuma anak-anak, orang tua juga senang baju baru. Jadi kalau ketika Natal beli baju baru. Bajunya warna apa? Kalau nggak putih, merah, hijau. Nah, udah ya. Jadi bajunya itu sudah warnanya yang sudah warna-warna Natal. Apalagi? Hah? Kue nastar, kue kering ya. Jadi kalau ibu-ibu yang suka masak tuh pasti udah mulai tuh bakar-bakar kue, bikin-bikin kue ya, panggang-panggang di oven gitu. Di mall pun Bapak Ibu bukan cuma di rumah kita aja yang kita heboh ketika kita mau menyambut Natal, kita udah persiapan. Di mall pun kalau Bapak Ibu sempat pergi ke mall beberapa minggu inilah, mulai dari seminggu atau 2 minggu yang lalu ya. Yang sudah terasa apa? Hah? Apa? Dekorasi Natal. Selain itu apa? Lagu, ya. Lagu-lagu Natalnya udah mulai berasa tuh, ya. Terus pajangan-pajangan Natal, orang yang menjual ataupun dekorasi dari mallnya itu semua sudah suasananya Natal. Natalnya kapan Bapak Ibu? Natalnya kapan sih? 25 Desember, jelas ya, ketahuan ya. Natalnya tanggal 25, nanti setelah tanggal 25 semua hiasan-hiasan itu biasanya udah mulai kita copotin tuh. Kue-kue kering juga udah mulai nggak bakar-bakar lagi, nggak panggang-panggang lagi gitu ya. Sudah lewat. Tapi ketika kita di dalam proses menuju ke tanggal 25 yang kita rayakan bersama-sama dengan Natal, persiapan kita luar biasa. Hari ini melalui tema persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tuhan mau datang nih Bapak Ibu, kapan datangnya? Bapak Ibu udah mulai diem nih, kalau tadi pertanyaan saya, kapan Natal? 25 Desember Bu, gitu ya. Tuhan mau datang Bapak Ibu, kapan datangnya? Gak tahu Bu, gitu. Nah, ketika kita gak tahu kapan Tuhan datang, apa yang kita persiapkan di dalam kehidupan kita? Nah, ini yang menjadi PR kita Bapak Ibu ya. Nah, di dalam bacaan kita, nanti kalau boleh Bapak Ibu yang membawa Alkitab, ataupun Bapak Ibu tadi membaca Alkitabnya menggunakan gadget suci Bapak Ibu, nanti kalau saya pindah bagian Bapak Ibu cepat mengikuti ya, supaya nggak ketinggalan ya. Jadi kalau di dalam bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6,
di sana kan dikisahkan ya, jadi di dalam masa pemerintahan Kaisar Tiberius dan juga imam besarnya pada saat itu Hanas dan Kayafas, ada sebuah firman yang datang kepada Yohanes. Jadi di ayat yang kedua ya, saya ajak Bapak Ibu untuk lihat dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Menjadi pertanyaan penting buat kita Bapak Ibu, siapa sih Yohanes ini? Kenapa sih firman Allah kok datangnya sama Yohanes? Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Yohanes ini di sana dikatakan dia tinggalnya di padang gurun. Dia ada di padang gurun ketika firman Allah itu datang kepadanya. Selain itu siapa nih Yohanes? Ya, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-25. Cuma 2 lembar dari bacaan kita kalau Bapak Ibu mengikutinya melalui Alkitab ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25, di sana dikatakan Yohanes ini punya ayah dan ibu yaitu Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah seorang imam. Bersama-sama dengan istrinya mungkin dalam waktu pergumulan yang cukup panjang. Walaupun Alkitab nggak kasih tahu Bapak Ibu, sudah berapa lama sih mereka bergumul pingin punya anak. Sampai mungkin ketika mereka terus dijawab doanya, mereka juga percaya nggak percaya gitu ya. Bahkan di sana kan dikatakan ya, di dalam pasal yang ke-7, Lukas pasal 1 ayat yang ke-7. Namun mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi yang pertama istrinya Zakaria yaitu Elisabet sudah lanjut usianya ya. Dan yang kedua adalah dia mandul, dia nggak bisa untuk memiliki anak. Tetapi karena kerinduan mereka berdoa tuh untuk bisa punya anak. Sehingga pada satu saat ketika Zakaria menjalankan tugas keimanannya, ketika dia masuk ke dalam bait Allah, malaikat Allah bertemu dengannya dan malaikat Allah mengatakan bahwa doamu sudah dikabulkan. Istrimu nanti akan mengandung dan melahirkan. Pada saat itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Zakaria? Dia nggak langsung percaya. Karena mungkin dia berpikir, gimana caranya gitu ya. Istriku sudah lanjut usia, istriku mandul, ini doa yang mungkin sudah kami doakan lama, nggak terkabul-kabul. Sekarang dikatakan bahwa kami akan punya anak. Dan pada saat itu Bapak Ibu dikatakan atau dikisahkan, nanti kalau Bapak Ibu bisa kembali membaca, di sana Zakaria menjadi bisu sampai dengan anak yaitu Yohanes lahir ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu siapa sih Yohanes ini? Yohanes ini bukan orang sembarangan, dia anaknya seorang imam ya, Zakaria dan Elisabet. Lalu saya ajak Bapak Ibu untuk lihat juga dari Matius pasal yang ketiga ayat yang keempat. Yuk kita buka. Matius pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ini kita lihat secara fisiknya gitu ya, maksudnya secara penampilan luarnya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi Yohanes ini merupakan orang yang khusus, orang yang istimewa, bukan sama dengan orang kebiasaan orang yang kebiasaan banyak gitu ya, orang pada umumnya lah gitu. Di sana dikatakan dia makanannya belalang. Ketika orang lain mungkin nggak makan belalang, tapi dia makan tuh. Dikatakan di sana dia pakai jubah bulu unta. Ketika orang lain nggak ada yang pakai pakaian seperti itu, dia menggunakan itu. Jadi secara tampilan fisiknya, apa yang digunakan, apa yang dimakannya pun juga berbeda dari orang kebanyakan. Ya. Lalu kita melihat di ayat yang kedua, di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Pekerjaannya nih ngapain sih si Yohanes itu? Ya. Jadi kalau pasal 3, Matius pasal 3 ayat yang kedua. Bertobatlah, ini yang diberitakannya ya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam pekerjaannya pun juga pekerjaan yang istimewa. Karena apa? Karena dia menyerukan orang banyak untuk bertobat. Karena dia menyerukan orang banyak untuk mendapatkan baptisan. Berbeda dari orang-orang yang lain mungkin ya. Kebanyakan pekerjaannya mungkin mereka ada yang bekerja kepada pemerintah Romawi, ada yang pekerjaannya nelayan, ada yang pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi dia menyerukan pertobatan.
Lalu ketika kita lihat kembali Bapak Ibu, Yohanes pasal 1. Saya ajak Bapak Ibu lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dapat ya? Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan seperti ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi dia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, jadi kalau Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, di sini kita melihat siapa sih si Yohanes ini? Yohanes ini saksi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau di dalam sebuah kasus atau di dalam pengadilan, yang kalau namanya saksi itu selalu dipercaya ketika apa? Ketika apa, Bapak Ibu? Kalau namanya saksi itu kan berarti bukan kata orang gitu ya. Hah? Gimana? Kalau yang namanya saksi itu berarti kata siapa? Kata diri sendiri gitu ya. Saya melihat, saya mendengar. Berarti bukan kata orang. Apa yang diketahui itulah yang dikatakan. Jadi ketika mungkin ada kasus perampokan rumah. Pada saat itu saya lihat ada orang loncat ke rumah tetangga saya. Dia lihat bukannya kata orang, jam-jam segini nih, jam-jam 7 tuh. Dia mulai loncat ke rumah kosong itu. Kata orang. Berarti kalau kata orang bisa benar bisa enggak. Tapi ketika dia lihat dengan matanya sendiri, itu yang disebut dengan saksi. Saya mendengar ada suara di dalam rumah itu. Itulah yang disebut dengan saksi. Di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Yohanes itu sebetulnya kalau kita mau melihat dengan Yesus, lahirnya duluan siapa Bapak Ibu? Yohanes dengan Yesus. Yohanes, ya. Karena Yohanes itu Elizabeth ketika dia mengandung datanglah Maria, ya. Maria pada saat itu sudah diberitahukan juga akan mengandung. Jadi yang lahir adalah duluan Yohanes, tapi dia bersaksi tentang orang yang ketika pada saat itu belum ada. Jadi Bapak Ibu di sini kita melihat apa yang dikatakan, dia menjadi saksi tentang terang itu dan sebetulnya kalau kita melihat kembali Bapak Ibu ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Di dalam Injil Yohanes juga, Yohanes pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat ke-27. Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi yang dia beritakan, yang dia saksikan kepada begitu banyak orang adalah Mesias. Apakah Mesias itu dia? Bukan. Ketika pada saat itu orang-orang Israel juga sangat mengharapkan datangnya Mesias yang bisa membebaskan mereka gitu ya. Pergumulan mereka, penderitaan mereka, dan menurut saya mudah untuk Yohanes mengatakan, ya betul, aku adalah Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Itu mudah. Karena yang dia katakan adalah seruan pertobatan. Yang dia katakan adalah berilah dirimu dibaptis. Ya, seakan-akan mengabarkan sesuatu dalam hal yang positif. Tetapi dia tidak melakukannya. Bahkan dia mengatakan untuk buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku hanya bersaksi tentang terang itu, terang yang akan datang. Tapi aku bukan terang itu. Yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu, hanyalah mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan terang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir November kemarin keponakan saya, dari suami ya, karena suami saya keluarga besar Bapak Ibu, jadi keponakannya beberapa ada yang sudah menikah. Keponakan saya menikah akhir November kemarin ya, lalu menggunakan jasa WO ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya kalau yang namanya WO, yang namanya IO itu mereka mempersiapkan acara itu begitu sangat detail ya. Jadi ketika
WO itu mempersiapkan acara sebelum, ini karena pernikahannya di luar kota ya. Nah, sebelum kami tiba di luar kota, karena kami tiba memang pada pagi harinya, lalu siang pemberkatan, malam resepsi, jadi kami tiba paginya ya. Nah, sebelum hari H-nya Bapak Ibu, saya udah di WhatsApp. Nomornya saya nggak kenal ya Bapak Ibu, ternyata dari WO-nya. Dia panggilnya Tante gitu ya. Tante, nanti kalau hari Sabtu dandannya, ini urusan make up ya Bapak Ibu ya, sampai make up aja diurusin. Make upnya jam segini ya Tante, nanti Tante pakai baju dengan kemeja yang bisa dibuka supaya nggak lewat lagi kepala gitu ya, karena kalau sudah rambutnya sudah didandanin nanti jadi rusak lagi gitu. Rambutnya sudah bersih ya Tante, sampai sedetil itu Bapak Ibu. Beberapa ponakan kami sudah ada yang menikah, tapi ketika diurus WO belum pernah tuh ada yang sampai sedetil itu. Ya, terus saya bilang sama suami saya, ini WO-nya itu banget ya, teliti banget, saya bilang, mempersiapkan dengan baik banget. Betul Bapak Ibu, begitu hari H ketika kami sampai, setelah pemberkatan, terus tepai ya, terus WO-nya nyamperin, Tante nanti habis makan siang saya jemput ya ke kamar, nanti saya anter ke ruang make up gitu. Oh iya, udah Bapak Ibu. Begitu juga ketika dia mengurus pernikahan itu, ketika mengurus resepsi, ketika mengurus segala sesuatunya gitu ya. Dan setelah itu Bapak Ibu hari Senin ketika saya sudah kembali, hari Minggu siang kami kembali ke Jakarta, hari Senin Bapak Ibu dia WhatsApp lagi. Saya bingung, urusan apa lagi nih WhatsApp lagi gitu ya tuh WO. Dia cuma ngomong Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf kalau di dalam pelayanan kami sebagai WO ada yang tidak berkenan. Sampai segitunya Bapak Ibu. Tapi semua acara berjalan dengan baik, semua acara berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, itu adalah tugas WO, tugas IO, orang yang dimintai jasanya untuk dapat mengatur rangkaian acara yang ditentukan. Tanggal sekian, bulan sekian gitu ya, jadi dia bisa prediksi nih, nanti kapan nih mulai persiapan, kapan mulai meeting, kapan begini, kapan begitu, dengan sangat detail. Mempersiapkannya dengan baik. Nah hari ini Bapak Ibu ketika kita bersama-sama mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali, masa Advent itu kan masa penantian ya, menanti dengan pengharapan. Tadi saya tanya datangnya kira-kira kapan Bapak Ibu Tuhan, gak ada yang tahu. Tapi ketika kita gak tahu kapan kedatangan Tuhan kembali, bukan artinya kita menjadi orang yang pasif. Ya udahlah mungkin datangnya masih lama, masih gak tahu lagi kapan Tuhan datangnya, bisa nanti mungkin tahun depan, bisa nanti 5 tahun lagi. Firman Tuhan mengatakan datangnya seperti apa Bapak Ibu? Pencuri. Pernah nggak Bapak Ibu ada pencuri ketika dia mau datang, mau merampok salah satu rumah, dia bilang dulu, dia WhatsApp dulu yang punya rumah. Bapak, Ibu nanti malam saya mau datang ya ke rumah Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu terima WhatsApp seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Siap-siap, telepon security komplek, Pak jagain nih, nanti malam ada pencuri yang mau datang, pentungan dibawa ke depan itu ruang tamu gitu ya, kunci-kunci semakin diperketat, kalau bisa nggak tidur deh nungguin tuh pencuri gitu ya, nggak ada yang tahu. Tapi bukan artinya kita menjadi lengah ketika di dalam masa penantian. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu yang ketika kita bersama-sama di dalam Advent yang kedua ini mempersiapkan, menanti apa yang dinanti, kedatangan Tuhan Yesus. Kapan kedatangannya kita nggak pernah tahu, lalu persiapan apa yang harus kita lakukan? Pertobatan, seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika kita mungkin masih hidup di dalam seringnya emosi, nggak bisa kontrol diri ketika marah, kita mulai belajar perlahan-perlahan untuk dapat menguasai diri. Kita mulai belajar, orang Kristen boleh marah gak sih Bapak Ibu? Boleh marah gak Bapak Ibu penatua? Boleh ya. Tapi kalau marah gimana? Jangan sampai matahari terbenam. Kalau marah juga jangan sampai semua yang ada di Taman Safari kita sebutin satu-satu gitu ya. Ketika kita marah boleh, emosi boleh, tapi tetap ada kontrol diri. Tetap bisa menguasai diri kita. Tetap minta damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain pertobatan apalagi aktif untuk dapat melakukan pemberitaan firman ya. Kalau tadi Bapak Ibu di dalam bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal yang
ketiga, ya, di sana juga dikatakan Yohanes itu bukan cuma nunggu loh, ya. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yudea, Yordan, dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Jadi yang dia lakukan juga aktif, dia pergi, bukan cuma nunggu. Pada hari ini Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama belajar, persiapkanlah jalan bagi Tuhan di dalam Advent yang kedua. Kita mau belajar yang pertama, Bapak Ibu, kita mau menanti kedatangan Yesus, Sang Penyelamat kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita diminta untuk siap-siap, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mempersiapkan Natal dengan baik, dengan baju baru, pohon Natal, kue kering dan sebagainya, latihan-latihan di gereja gitu ya. Nanti pada saat Natal mungkin ada drama, mungkin ada juga caroling, mungkin ada hal-hal yang lain yang berbeda dari kebaktian minggu, perlu latihan, itu dipersiapkan. Kita juga dapat mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, aktif bukan pasif, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk dapat berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menutup khotbah saya pada hari ini dengan pantun. Biasanya kalau pantun ada apanya Bapak Ibu? Cakep ya. Duduk berdua di waktu cuti. Ada Pak Camat sedang membordir. Advent kedua masih menanti. Juru selamat segera hadir. Satu lagi, ke Surabaya sama Christian. Ada yang namanya Christian nggak Bapak Ibu? Semoga nggak ada ya, jangan-jangan Pak Christian udah duluan di Surabaya. Oke ya, ke Surabaya sama Christian. Makan cemilan sambil lesehan. Mari berkarya pada masa penantian. Siapkan jalan bagi Tuhan. Kiranya firman pada hari ini semakin meneguhkan kita ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita terus dapat bersiap-siap dan kita juga dapat aktif melakukan begitu banyak hal untuk dapat menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.